Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan materi tentang anggaran kampanye. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Imam Arif, dan Indra Fajar. Next. Nah, yang pertama itu adalah menyusun anggaran kampanye. Dalam menyusun anggaran kampanye ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan alokasi dana. Yang pertama itu ada arbitrary method. Pada metode ini, semua pengalokasian dana bergantung pada apa yang digunakan oleh pemimpin organisasi. Dan yang kedua ada rule of thumb method. Metode ini membagi pembahasan pada 3 term yang saling berhubungan, yaitu presentasi pendapatan organisasi, pengeluaran yang ditetapkan untuk tiap unit, serta metode pelaksanaan tugas agar hasil yang diperoleh sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Yang ketiga ada market experience method. Pada metode ini, dana dialokasikan dengan mensistematikan umpan balik dari aktivitas kampanye. Yang keempat ada theoretical method. Metode ini memasukkan model statistik yang dibuat berdasarkan data yang diperoleh melalui pengalaman sebenarnya. Next. Nah, untuk membuat penganggaran dana menjadi mudah dan struktur, alokasi dana tersebut hendaknya dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu. Ada beberapa kategori pos-pos pendanaan antara lain personal inti yang terdiri atas administrator, staf, dan keperluan untuk tenaga baru yang diproyeksikan. Yang kedua itu ada temporary employees atau orang-orang yang bekerja secara penuh melakukan pekerjaan staf untuk waktu-waktu tertentu saja atau tenaga paruh waktu yang digunakan untuk membantu tugas staf. Yang ketiga itu ada tenaga kerja kontrak, yaitu tenaga yang dikontrak untuk jangka waktu tertentu, misalnya konsultan, penelitian, dan penulisan naskah. Yang keempat ada tunjangan tambahan, yaitu berbagai tunjangan secara hukum harus diberikan kepada tenaga kerja, misalnya asuransi dan keselamatan kerja. Yang kelima ada jasa produksi, yaitu produksi-produksi khusus yang tidak bisa dilaksanakan sendiri dan harus dikerjakan oleh pihak lain. Yang keenam ada jasa pemeliharaan. Ini berkaitan dengan pemeliharaan dana perbaikan berbagai peralatan yang berhubungan dengan kampanye. Yang ketujuh, materi daur ulang, yaitu benda-benda yang secara total habis digunakan dan tidak bisa digunakan lagi setelah kampanye. Yang kedelapan, benda-benda modal berupa mesin ketik, komputer, mesin faksimil, dan benda-benda lain yang tepat dapat digunakan setelah kampanye usai. Kemudian ada biaya media, yaitu biaya untuk penggunaan media baik media elektronik seperti televisi dan radio, maupun media cetak seperti koran dan majalah. Yang ke-10 biaya distribusi, yaitu biaya yang digunakan untuk mendistribusi berbagai materi. Yang ke-11 biaya transportasi, yaitu biaya yang digunakan untuk berpergian para tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya. Yang ke-12 biaya komunikasi, berupa biaya yang digunakan untuk menggunakan media komunikasi seperti telepon dan internet. Yang ke-13 sewa tempat, yang anggaran untuk menyewa tempat konferensi pers, rapat-rapat atau event. 14 entertainment, makan siang atau makan malam untuk para pekerja, jasa catering untuk rapat, serta kebutuhan lain yang dapat menghibur dan memberi kesempatan pada pekerja. Yang ke-15, biaya tak terduga. Dana ini disediakan untuk keperluan yang tiba-tiba dan tidak terduga, berkisar antara 5 sampai 15% dari total biaya keseluruhan. Next. Selanjutnya, realisasi unsur-unsur pokok kampanye. Perekrutan dan pelantikan personel kampanye. Kegiatan kampanye merupakan kerja tim. Dengan demikian, banyak personil atau lembaga yang akan terlibat di dalamnya.
Penentuan siapa saja yang terlibat sebagai pelaksana kampanye merupakan langkah awal dalam melaksanakan kampanye. Orang-orang yang akan menjadi personel kampanye harus diseleksi dengan teliti, dengan memperhatikan aspek motivasi, komitmen, kemampuan bekerja sama, bahkan pengalaman yang bersangkutan dalam kerja sejenis. Pada tahap seleksi, harus pula ditegaskan apakah keterlibatan orang-orang tersebut sebagai sukarelawan atau staf profesional yang akan mendapatkan bayaran. Next. Nah, selanjutnya menguji coba rencana kampanye. Para ahli kampanye sepakat bahwa rencana kampanye, khususnya desain pesan, harus diuji coba terlebih dahulu untuk menentukan apakah rencana tersebut akan memberikan hasil yang diharapkan atau tidak. Jika hasilnya negatif, dapat disusun kembali rencana yang lain. Dan jika hasilnya positif, rencana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap tindakan. Pada umumnya, pengujian rencana tidak dilakukan terhadap semua aspek yang ada dalam rencana kampanye, tetapi hanya beberapa hal yang memerlukan investasi waktu atau biaya yang besar. Dalam pengujian rencana, perlu ditekankan sekali lagi bahwa unsur pesan kampanye biasanya menjadi fokus utama. Next. Nah, kemudian ada tindakan kampanye dan monitoring pelaksanaan. Ada beberapa tindakan kampanye. Yang pertama itu adaptif. Tindakan kampanye bersifat adaptif, artinya terbuka terhadap masukan-masukan baru atau bukti-bukti baru yang ditemukan di lapangan. Aspek adaptif juga menentukan bahwa kampanye adalah kegiatan yang dinamis dan fleksibel yang selalu disesuaikan dengan perkembangan baru berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Selanjutnya, yang kedua ada antisipatif. Tindakan kampanye bersifat antisipatif, maksudnya kegiatan kampanye harus memperhitungkan berbagai kemungkinan lapangan saat kampanye. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Indra Fajar. 3. Orientasi pemecahan masalah. Tindakan kampanye bersifat problem solving oriented, artinya segala bentuk tindakan dalam proses kampanye diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 4. Integratif atau koordinatif. Kegiatan kampanye bukanlah tindakan one man show, melainkan yang didasarkan pada kerja tim. Keberhasilan kampanye ditentukan bagaimana pelaksana kampanye bertindak integratif dan koordinatif. Selanjutnya, strategi mengumpulkan dana kampanye. Tidak semua jenis kampanye mempunyai sumber dana tetap yang akan membiayai keseluruhan program kampanye. Karenanya, pengumpulan dana menjadi satu hal yang sangat penting dilakukan agar semua kebutuhan kampanye dapat terpenuhi. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pengumpul dana harus dapat membuat para calon pemberi bantuan atau kontributor termotivasi untuk memberikan kontribusi pada program kampanye. 6. Rasa takut akibat dampak yang terjadi bila lawan menang. Selain mengetahui motivasi seseorang atau kelompok memberikan bantuan dana kampanye, tim kampanye juga perlu mengetahui alasan-alasan yang membuat seseorang atau kelompok tidak memberikan bantuannya. Di antaranya, 1. Merasa tidak diminta. 2. Tidak mengetahui jumlah yang perlu dia bantu. 3. Tidak mengetahui cara memberikan bantuan. Lalu selanjutnya, pemilihan taktik sangat bergantung pada kontributor yang akan dituju. Ada beberapa taktik yang dapat digunakan, diantaranya 1. Personal solicitation, 2. Group solicitation, 3. Direct mail, 4. Event, 5. Telemarketing, 6. Permintaan dari rumah ke rumah, 7. Friends of friend, 8. Dan penjualan souvenir kampanye. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.